dalam satuan berat, ada gram, ada miligram, ada mikrogram, atau satuan volume, atau satuan isi, ada mililiter, ada liter, atau unit, satuan unit, internasional unit ya, unit internasional secara peroral untuk mendapatkan efek terapi yang dikehendaki. Jadi dosis obat adalah penderita dewasa, ini yang saya tak kuning itu untuk mengingat-ingat ya, rentangan, gini aja, rentangan jumlah yang dibutuhkan penderita dewasa untuk satu kali pemberian dalam bentuk satuan obat yang diberikan secara peroral untuk mendapatkan efek terapeutik. Jadi 4 poin ini harus terbaca semua. Kalau tidak berarti tidak ada artinya. Namanya dosis misalnya nih, eh, rentangan jumlah yang dibutuhkan penderita dewasa untuk satu kali pemberian jangka waktu tertentu diberikan secara peroral. Kemudian titik. Efeknya tidak disebutkan, jadi tidak utuh. Ya. Jadi nanti kalau ditanya apa itu dosis, Anda buat kalimat sendiri yang isinya itu penderita dewasa, satu kali pemberian, diberikan secara peroral dengan satuan, dan mempunyai efek terapeutik. Nanti bisa dibuat kalimat sendiri, ya, tapi poin-poin yang berwarna kuning ini bisa Anda munculkan, insya Allah sudah betul. Atau nanti pada soal ujian multiple choice, muncul definisi, kemudian Anda suruh cari definisi berikut ini adalah definisi dari titik-titik, perihal obat, dosis obat, takaran obat, jumlah obat, dan lain-lain. Karena ilmu farmasi, maka jumlah obat diberikan sebutan sebagai dosis. Efek obat dalam suatu populasi. Efek obat dalam suatu populasi sampel. Maksudnya bagaimana ini? Kejadian sensitivitas obat di tengah ini rata-rata, sisi kiri dari kurva lonceng ini jadi ini sumbu horizontalnya itu menunjukkan efek, sumbu vertikalnya menunjukkan jumlah individu. Maksudnya bagaimana? Efek rata-rata itu terjadi pada sebagian besar individu. Jadi efek obat dalam suatu populasi, dalam suatu masyarakat atau dalam suatu populasi peternakan, biasanya efek dari rata-rata suatu obat itu sebagian besar pada individu. Sementara yang terjadi resistensi obat, individu resisten itu sangat kecil terjadi. Kemudian individu yang sensitif pada efek obat ini dalam populasi itu sebagian besar adalah mengalami yang sensitivitas dari pemberian obat tersebut. Jumlah individu terhadap efek obat. Kalau bagaimana hasil pengobatan secara massal, rata-ratanya bagaimana? Sebagian besar individu mengalami efek yang jumlah rata-rata, sementara yang terjadi resistensi jumlahnya sangat kecil atau kecil, kemudian sebagian besar jumlah yang mengalami sensitivitas dari suatu obat adalah sangat besar atau besar, gitu ya. Dosis menimbulkan efek farmakologis atau bisa menimbulkan efek toksik. Pemantauan konsentrasi obat dalam plasma, dosisnya besar, kadar yang diperlukan. Nah, ini saya lewati aja biar enggak bias pengertiannya ya. Sama ini juga. Nah, ini aja faktor-faktor yang mempengaruhi dosis obat. Jadi ada berapa faktor ini? Faktor yang mempengaruhi pemberian dosis obat atau jumlah obat. Faktor yang satu faktor obatnya, yang kedua diberikan ke penderita berarti faktor penderitanya, yang ketiga adalah waktu dan cara pemberian. Ingat-ingat ya.
faktor yang mempengaruhi dosis obat. Satu, faktor obat. Dua, faktor penderita. Yang ketiga, faktor atau waktu dan cara pemberian obat. Nah, di breakdown satu persatu. Faktor obat apa saja yang mempengaruhi jumlah dosis atau dosis obat? Untuk faktor obat, yang mempengaruhi adalah sifat dari obat tersebut. Sifat fisiknya, sifat kimianya, kemudian toksisitas dari obat. Sifat fisik, misalnya nih, sifat fisika. Sifat fisik atau sifat fisika, daya larut obat di dalam cairan, di dalam larutan. Kemudian terjadi kristal atau terjadi amorf, kristalisasi atau amorf. Kemudian sifat kimianya, bagaimana asam basa dari obat, garam, ester, pH, pKa, dan lain-lain. Toksisitas obat, dosis obat berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Semakin toksis, maka dosis semakin kecil. Ini yang dimaksud dengan berbanding terbalik itu begitu. Jadi semakin dia bisa menimbulkan keracunan, maka dosisnya semakin kecil. Artinya, obat itu berbanding terbalik dengan toksisitasnya, berbanding terbalik dengan sifat dari racun obat tersebut. Jadi kalau semakin bersifat racun, maka dosisnya semakin kecil. Artinya kalau obat yang mengandung racun kemudian Anda berikan dosis yang besar, nah ini akan menimbulkan bahaya dari pasien. Jadi faktor obat ada dua, faktor ada tiga, sifat fisika, sifat kimia, dan toksisitas dari obat. Faktor penderita ini banyak kali ya. Ada umur penderita, bagaimana berat badannya, jenis kelaminnya, rasnya, toleransinya, kemudian obesitas, kegemukan, atau sensitivitas individual atau keadaan patofisiologis. Poin ini jadi faktor penderita yang mempengaruhi pemberian dosis adalah faktor-faktor ini. Umur, berat badan, jenis kelamin, ras, toleransi, obesitas, sensitivitas individu, dan keadaan patologis. Keadaan patologis. Ini dijelaskan satu persatu. Faktor umur dan faktor berat badan. Saya bacakan dua poin aja, yang umur dan berat badan. Ya. Jadi tadi faktornya apa? Faktor obat, faktor penderita, kemudian cara dan waktu pemberian obat. Di faktor obat ada kimia, fisika, dan toksisitas obat. Di faktor penderita ada banyak macam ini, ada usianya, berat badannya, jenis kelaminnya, ras dari hewan tersebut, toleransi, dan seterusnya. Nah, dua poin ini yang saya ambil, umur dan berat badan. Faktor umur. Faktor umur itu ada keterangan tentang neonatal dan geriatrik. Apa itu neonatal? Kenapa poin pada keterangan dari umur atau usia itu ada dua poin yang diberikan bahasan di sini? Karena dua ini yang berpengaruh pada dosis. Misalnya neonatal atau hewan yang baru lahir. Belum berkembangnya barrier otak darah. Jadi blood-brain barrier itu belum berkembang pada hewan yang baru, pada individu atau hewan yang baru lahir ya, atau neonatal. Albumin plasmanya rendah. Kenapa albumin plasma rendah berpengaruh pada dosis? Karena obat masuk ke dalam sistem darah akan berikatan dengan protein plasma. Dalam hal ini albumin. Kemudian yang berikutnya belum sempurnanya hati dan ginjal. Jadi organ-organ hati, organ ginjal pada hewan yang neonatal itu masih belum sempurna. Dan berikutnya, pada hewan neonatal, kandungan air dalam jaringannya lebih sedikit, lebih tinggi. Pada hewan neonatal, kandungan air tubuh itu atau kandungan air H2O dalam jaringan itu lebih tinggi. Ingat-ingat ya, karena ini spesifik, biasanya soalnya bermain berputar-putar di sini. Yang ketiga, geriatrik. Geriatrik itu hewan tua atau manula ya pada manusia ya.
Kalau pada hewan neonatal yang baru lahir, eh, organ hati dan organ ginjal belum sempurna atau belum berkembangnya barrier otak darah. Bahasa Inggrisnya BBB, Blood Brain Barrier. Bahasa Indonesia barrier otak darah. Geriatrik, hewan tua, berkurangnya sekresi getah lambung. Jadi pada penderita tua atau hewan tua atau pada manusia juga berkurangnya sekresi getah lambung. Getah lambung bersifat asam pada hewan yang tua atau manusia manula. Manusia yang lanjut usia itu getah lambungnya kurang sekresinya. Kemudian ada perubahan mukosa gastrointestinal, kemudian perubahan pengosongan lambung dan motilitas usus dan darah mesentrik. Yang berikutnya perfusi sistemik total menurun, cairan tubuh menurun, fungsi hati dan ginjal menurun. Kalau tadi pada hewan neonatal kandungan air dalam jaringannya tinggi nih. Pada hewan geriatrik justru sebaliknya ya, cairan tubuhnya menurun. Fungsi hepar dan ginjalnya menurun. Kalau tadi hepar atau ginjalnya belum sempurna, sekarang justru pada hewan tua fungsinya menurun. Nah, ini kaitannya bahasan ini kaitannya dengan pemberian dosis. Artinya pada pemberian obat dengan dosis tertentu pada hewan neonatal dan hewan geriatrik atau eh, pasien hewan tua mohon diperhatikan pemberiannya karena faktor-faktor ini. Berat badan, dosis lazim pada penderita dewasa manusia 70 kilo. Maksudnya gini, kalau misalnya ada soal atau ada daftar dosis, misalnya dosis pada manusia sekian, itu asumsikan dosis manusia berat badannya 70 kilo. Ini berat badan ideal pada perhitungan dosis ya, ditentukan oleh penulis atau dari apoteker yang dari pihak farmasis ya, dari pihak farmasis. Jadi yang namanya dosis lazim pada manusia atau pada penderita dewasa itu diasumsikan berat badan manusia 70 kilo. Obesitas, obat dengan daya larut lemak tinggi, contohnya ini obatnya, distribusi obat meningkat T setengah eliminasi lebih lama, kemudian perhitungan dosis disesuaikan pada petani. Terlalu terlalu rumit nanti ya. Yang penting Anda ketahui bahwa dosis lazim adalah seperti ini, kemudian apa yang dinamakan obesitas, kemudian eh, ini sifat dari masing-masing obat. Oke, saya lewati aja. Ini tadi ya, jadi ada apa tadi? Ada faktor penderita, ada karena umur, karena berat badan, karena ras. Ini keterangan keterangan berikutnya seperti ini. Tapi ini tidak saya bacakan karena eh, saya menunjukkan beberapa poin yang penting dari slide ini karena ada 4 slide ini. Waktu dan cara pemberian obat. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Jadi faktor yang pertama faktor penderita, faktor obat, yang kedua faktor penderita, yang berikutnya yang ketiga adalah faktor waktu dan cara pemberian obat. Waktu pemberian obat, kemudian cara pemberian obat, jadi waktu dan cara pemberian. Waktu dan cara pemberian. Waktu pemberian obat dapat mempengaruhi absorpsi obat. Makanan dapat mempengaruhi aktivitas obat sehingga respon obat berkurang atau meningkat. Ya, perhatikan ya. Jadi waktu pemberian obat, absorpsi dari obat tersebut dipengaruhi oleh makanan sehingga ada nanti singkatan Latin A titik C, kemudian ada P titik C, tahu ya, antosonam dan posonam, itu ada kaitannya dengan waktu pemberian obat. Kelompok obat absorpsinya terhambat oleh makanan. Ini contoh obatnya, tapi tidak harus Anda hafalkan ini. Yang penting
ada keterangan bahwa faktor pemberian dosis itu dipengaruhi waktu dan cara pemberian. Waktunya bagaimana? Nah ini, ya waktunya keterangan seperti ini. Obat absorpsinya meningkat bersamaan dengan makanan. Contohnya ini. Jadi yang tadi obat absorpsinya terhambat oleh karena makanan, ini contoh obatnya. Yang berikutnya justru obat meningkat bersamaan dengan makanan, ini obat contoh obatnya. Kemudian ada obat yang memerlukan interval waktu tertentu dengan interaksi. Artinya begini, ada obat yang bisa menimbulkan interaksi atau bercampur saat diberikan bersamaan sehingga ada rentang waktu. Biasanya kalau Anda pada pasien manusia itu diberikan obat ini diminum setelah 2 jam boleh minum yang obat berikutnya. Yaitu yang dikhawatirkan nanti terjadi interaksi. Jadi kalau ditanya waktu pemberian obat, ada pemberian obat saat makan, sebelum makan, sesudah makan, terus kemudian apa alasannya? Karena ada obat yang bisa terhambat jika diberikan ada obat yang terhambat karena makanan, ada obat yang justru meningkat absorpsinya bila diberikan bersama dengan makanan. Yang berikutnya ada obat yang perlu interval waktu untuk pemberiannya karena bisa berisiko terjadi interaksi. Obat melalui rektal waktu pemberian obat setelah defikasi. Ini waktu pemberian ya. Jadi diberikan keterangan. Diberikan keterangan jika Anda menggunakan obat rektal, plasma atau obat abeyan gitu ya. Waktu pemberian obat setelah defikasi atau post defikasio. Kemudian urutan pemberian obat yang salah maka bisa menyebabkan interaksi. Biasanya pasien yang dilakukan treatment beberapa jenis obat itu ada urutan pemberiannya. Karena dikhawatirkan nanti saat waktu pemberian itu terjadi interaksi. Jadi intinya dari dosis ini pemberian dosis berpengaruh dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor obat, faktor penderita, dan faktor cara dan waktu pemberian. Keterangannya seperti ini. Cara pemberian obat ada oral, dimakan atau diminum. Parenteral, parenteral macamnya ada subkutan, intramuskuler, intravena. Rektal, ada vaginal, ada uretral. Kemudian lokal atau topikal, ada implantasi, ada sublingual. Sublingual itu pemberian di bawah lidah. Oke, cara pemberian obat berpengaruh pada, nah ini, tadi waktu, kemudian cara, ini keterangan berikutnya adalah cara pemberian obat berpengaruh pada 1, cepat atau lambatnya obat mulai bekerja. Istilahnya onset of action. Jadi cara pemberiannya itu berpengaruh pada cepat dan lambatnya obat itu bekerja. Kemudian yang berikutnya lama obat bekerja, duration of action. Jadi cara pemberian itu bisa mempengaruhi pada lama kerja obat. Istilahnya duration of action. Kemudian intensitas kerja obat. Yang berikutnya respon farmakologis. Yang kelima bioavailabilitas obat. Bioavailabilitas adalah pemberian obat yang sudah mencapai puncaknya pada sistem sistemik. Jadi berpengaruh pada sampai masuk ke sistem peredaran darah dan menimbulkan efek tadi yang ada keterangan di depan tadi tentang dosis yang saya ceritakan, saya cetak huruf kuning tadi, warna kuning tadi. Kemudian cara pemberian obat berpengaruh pada dosis yang tepat. Jadi cara pemberiannya itu berpengaruh pada pemberian dari dosis yang Anda hitung tadi. Obat akan memberikan efek terapi mencapai kadar MEC. MEC singkatan dari minimum efektif konsentrasi dalam darah atau plasma. Jadi dari keterangan yang 1, 2, 3, sampai 6 ini dimaksudkan obat bisa memberikan efek terapi jika sudah mencapai kadar MEC, minimum efektif konsentrasi dalam darah. Definisi ini tolong diingat-ingat ya. Obat akan memberikan efek terapi jika mencapai kadar minimum efektif
konsentrasi MEC dalam darah atau plasma. Cara intravaskuler, intravaskuler itu pembuluh darah. Ini breakdown dari keterangan yang tadi ya. Di apa namanya? Yang penting Anda poin-poin intinya aja tahu. Nanti yang ini pengembangan dari keterangan ini boleh Anda pelajari pelan-pelan ya. Karena kalau dibacakan semua pun saya yakin Anda akan tidak bisa menangkap inti dari informasi ini. Tadi cara ada intravaskuler, ada cara ekstravaskuler. Nah, ini kalau tadi yang di awal tadi ada grafik yang istilah saya lonceng terbalik tadi itu pada populasi ya. Ini kurva kadar obat dalam darah melawan waktu dosis tunggal intravena. Artinya gini, sumbu datarnya ini menunjukkan waktu, sumbu vertikalnya menunjukkan kadar obat dalam darah. Artinya, saat diberikan waktu pertama, kadar obat dalam darah sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, kadar obat dalam darah itu akan menurun. Nah, di titik ini antara waktu dengan kadar yang tinggi ini namanya MEC tadi. MEC singkatan dari minimum efektif konsentrasi. Di titik ini. Nanti kalau ditanyakan digambarkan kurva obat dalam kurva obat versus dosis atau waktu dosis, ini Anda harus bisa menjelaskan bahwa antara waktu dan kadar obat sifatnya seperti ini. Dan pada titik pertemuan ini adalah titik MEC. Kemudian kadar obat dalam darah, PS waktu, dosis tunggal oral. Kalau tadi intravena, jadi begitu digunakan, begitu disuntikkan pada vena, dosisnya tinggi. Namun pada pemberian obat tunggal secara oral seperti ini, kadar obat berbanding waktu, ya, kadar obat dalam darah berbanding waktu. Kalau yang tadi, kadar obat dalam darah berbanding waktu. Saat pemberian intravena, begitu disuntikkan, kadarnya di dalam darah langsung tinggi nih. Kemudian seiring berjalannya waktu akan mengalami penurunan. Sedangkan pada pemberian oral ini unik. Pada pemberian awal, di huruf A, lag time atau penundaan waktu absorpsi berhenti di sini. Kemudian huruf B, mula kerja obat, duration onset of action. Jadi mula kerja obat itu di sini. Karena ini MSC-nya kan di sini nih, garis MSC-nya. Minimum efektif konsentrasi. Jadi pada titik B ini, itu dinamakan mula kerja obat. Disingkat OAA, singkatan dari onset of action. Jadi mulai bekerjanya di sini. Kemudian pada alfabet huruf C di sini itu menunjukkan lama kerja obat atau duration of action. Lama kerja obat ini kalau diarsir begini. Duration of action. Kemudian yang D, di huruf D sini, namanya intensitas kerja obat. Artinya konsentrasi tertinggi dari obat ada di puncaknya ini. Huruf D ini. Istilahnya C maksimum atau C max. Jadi nanti kalau Anda menjumpai tingkatan MEC, minimum efektif konsentrasi, sekarang muncul lagi istilah C maksimum atau konsentrasi maksimum. Salah cetak ini. Konsentrasi maksimum di alfabet huruf D ya. Ini keterangan kurva ini sering ditanyakan karena ini pengetahuan dasar dari apa yang akan Anda pelajari nantinya di dosis, di obat, faktor dosis, dan lain-lain. Termasuk nanti ketersediaan. Contoh pengaruh dosis terhadap rute, saya lewati. Ini macam-macam kurva ya. Ada 3 profil kadar obat dalam darah berbanding dengan waktu. Ada 3 profil obat. Yang pertama,
Kadar terlalu tinggi melebihi kadar aman. Penderita mungkin mengalami efek samping yang berlebihan atau efek toksik. Yang pertama ini, huruf 1, angka 1, kadar terlalu tinggi di sini. Bagaimana risikonya? Penderita mengalami efek samping yang berlebihan atau efek toksik, bahkan efek toksik ya. Jadi efek sampingnya berlebihan saat dosis pertama ini, profil kadar obat ini. Kemudian yang kedua, kadar cukup berada antara kadar toksik dan kadar minimal efektif selama beberapa waktu. Yang nomor dua ini. Jadi kalau kepengen membaca kurva ini atau profil dari obat ini, maksimum safe konsentrasi, ada istilah lagi MSC ya, atau sama dengan minimum toxic konsentrasi. Mungkin istilah ini boleh diaplikasikan dulu, tapi untuk pengetahuan boleh Anda baca, tapi tidak harus diingat-ingat ini, karena nanti khawatir bias atau menimbulkan arti ganda dari apa yang saya sebutkan. Misalnya ini MEC, minimum efektif konsentrasi. Tadi sudah mengenal ini ya. Jadi ada di garis ini. Sehingga yang nomor 3 yang di sini kadarnya rendah di bawah minimal efektif, di bawah MMC ini, MEC yang angka 3 ini, di bawah MEC garis. MEC-nya kan ini nih. Ini dosis terlalu tinggi, efeknya terjadi efek samping dan bahkan bisa mengalami toksisitas. Kemudian yang kedua kadar cukup, yaitu berada antara kadar toksik dan kadar minimal efektif selama waktu tertentu. Jadi ini yang kadar toksik di garis ini, yang ini kadar minimal efektif. Nah, yang nomor 2 ini kadarnya di antara ini, jadi kadar sedang ya, atau kadar cukup atau sedang, yang nomor 2 ini. Nah, yang nomor tiga kadarnya rendah di bawah kadar minimal efektif. Penderita mungkin tidak mendapatkan respon farmakologis. Jadi kalau nanti misalnya keterangan ini tidak ada, kemudian kurva atau grafik ini muncul, Anda akan bisa menjelaskan. Jadi kalau misalnya di dalam soal nanti saya munculkan gambar ini, 1, 2, 3, 1, apa keterangannya? 2, keterangannya apa? Bisa dengan kalimat sendiri, tapi yang penting poin-poin dari maksud dari gambar ini Anda sudah tahu. Bagaimana dosis tinggi, bagaimana dosis sedang, dan bagaimana dosis rendah. Yang jelas, yang nomor 3, karena dosisnya rendah, maka penderita atau pasien tidak akan menerima respon, tidak menerima atau tidak mendapatkan respon farmakologis. Ya, ini kaitannya dengan dosis. Nah, ini macam-macam dosis. Saya bacakan satu persatu, nanti lihat perbandingannya bagaimana. Ya. Semoga keterangannya ini bisa Anda tangkap secara cepat karena poin-poin dari yang macam-macam dosis ini seringkali muncul di dalam suatu soal ujian maupun di dalam diskusi kita sehari-hari. Dosis terapi, istilah lainnya dosis medisinalis atau dosis terapeutik atau dosis lazim. Jadi dosis terapi adalah dosis lazim atau dosis medisinalis. Ya, istilah-istilah ini perlu Anda ketahui. Adalah rentangan jumlah obat yang dibutuhkan penderita dewasa dalam 1 kali minum atau jangka waktu tertentu secara peroral untuk mendapatkan terapi. Nah, seperti definisi besar tadi yang di depannya, dosis adalah, nah ternyata di akhir dari kalimat definisi ini adalah mendapatkan efek terapi. Rentangan jumlah obat yang dibutuhkan penderita dewasa dalam 1 kali pemberian untuk jangka waktu tertentu secara peroral untuk mendapatkan terapi. Itu dosis terapi. 1. Yang kedua, dosis minimalis. Ialah jumlah terkecil yang dibutuhkan penderita dewasa 1 kali minum atau jangka waktu tertentu secara peroral untuk mendapatkan efek terapi. Kalau lazim itu jumlah yang dibutuhkan, kalau minimalis jumlah minimal yang dibutuhkan. Jadi dosis lazim, dosis terapi, dan dosis minimal sudah Anda ketahui ya. Saya ulangi lagi, dosis minimal adalah
jumlah terkecil yang dibutuhkan penderita dewasa, 1 kali minum, atau jangka waktu tertentu secara peroral untuk mendapatkan efek terapi. Yang berikutnya dosis maksimalis. Jadi ada minimalis, ada maksimalis atau maksimal. Jumlah terbesar dari obat yang masih aman diberikan pada penderita dewasa dan belum mendatangkan gejala-gejala keracunan. Kalau minimalis tadi apa, kalau maksimalis itu apa? Terangannya seperti ini, ya. Tadi yang satunya lagi yang di atas sendiri, dosis terapi atau dosis medisinalis atau dosis lazim. Saat Anda penelitian atau saat ujian, saat koas, saat di klinik, atau saat di masyarakat, nanti dosis-dosis ini harus Anda ketahui. Istilah definisi dari istilah dari dosis maksimalis, minimalis, dosis lazim harus Anda ketahui. Seorang dokter tidak terikat akan dosis. Dosis maksimalis artinya dokter boleh saja memberikan dosis maksimalis jika ada indikasi. Syarat pada resep atau syarat resipe ada tanda seru dan tanda paraf. Artinya begini, saat Anda sebagai dokter hewan menuliskan resep, kemudian Anda berikan dosis yang maksimal, itu pada resep harus Anda tulis, berikan tanda seru dan Anda paraf. Sehingga apoteker atau apotek mengetahui bahwa dokter ini memberikan obat maksimalis karena mungkin penderitanya sudah kronis penyakitnya, gitu ya. Kemudian contohnya ini, contoh resep maksimalis. Atrofin sulfat 3 mg diberikan tanda seru, kemudian diparaf. Saccharum lactis quantum satis, Misefak pulveris datalis dosis, nomor 10, Signa terdidie pulveris 1, kemudian diparaf. Setelah ditutup, penulisan resep ini ditutup, kemudian diberikan paraf atau tanda tangan. Ini contoh dari pemberian maksimalis ya, ingat-ingat. Kemudian yang berikutnya dosis toksik. Apa itu dosis toksik? Ialah jumlah terkecil dari obat yang dapat menimbulkan gejala keracunan pada penderita dewasa. Keracunan pada penderita dewasa dosisnya kecil, jumlah terkecil sudah menimbulkan gejala keracunan. Pada penderita dewasa itu disebut dosis toksik. Yang berikutnya dosis letalis. Ialah jumlah terkecil dari obat yang dapat menyebabkan kematian pada penderita dewasa. Jadi ada dosis letal, dosis toksik, dosis maksimal, dosis minimal, dan dosis lazim. Ingat-ingat ya, 5 istilah ini ya. Poin 4 dan 5 tidak dapat digunakan, tetapi tetap tidak dapat digunakan, tetapi dapat terjadi karena satu, penderita salah minum obat. Yang kedua, dokter salah menulis resep. Yang ketiga, apotek salah mengambil atau menimbang obat. Yang berikutnya, eutanasia atau suicide pada manusia. Dan yang keempat adalah pembunuhan atau tindakan kriminal ya. Jadi sudah ini diabaikan aja, ini di luar. Yang penting Anda perlu tahu, karena nanti saat Anda di lapangan, Anda PKL, atau Anda melakukan KKN, atau Anda di lapangan kemudian menemui sesuatu yang kalau tidak salah di FKH UNER itu punya minat studi forensik. Jadi kalau misalnya ini di Taman Safari ada hewan langka, hewan eksotik yang meninggal, itu tim-tim dokter hewan datang ke sana. Ini kira-kira apa, tim forensiknya bisa mendeteksi, oh ini karena racun ini, itu bisa diketahui. Kemudian istilah berikutnya dosis muatan atau loading dose. Sejumlah obat yang digunakan untuk memacu percepatan atau penyampaian kadar efektif minimum. MEC ya. MEC, minimum efektif konsentrasi. Itu ada lagi istilahnya dosis muatan, artinya loading dose.
Jadi dia hanya apa istilahnya mempercepat, mengakselerasi waktu penyampaian dari obat yang diminum itu untuk mencapai kadar efektif minimum MAC ya, loading dose. Yang berikutnya dosis berganda, multiple dose. Ini loading dose. Yang ketujuh, dosis berganda. Pola pemberian obat yang berulang. Pengulangan dilakukan saat obat diperkirakan akan mengalami eliminasi pada jumlah tertentu dengan interval pemberian tertentu untuk mencapai efek terapi. Jadi yang namanya dosis berganda itu misalnya 2 jam diberikan, nanti 3 jam lagi atau 2 jam lagi diberikan, karena dilakukan pengulangan saat diperkirakan obat itu akan mengalami eliminasi atau penurunan dosis di dalam tubuh dengan interval pemberian tertentu untuk mencapai efek. Yang diperlukan adalah efek terapi setelah pemberian obat ini sesuai dosis, cuman pemberiannya bertahap 2 jam lagi, 2 jam lagi, 2 jam lagi, itu dimasukkan tetap di ujungnya adalah untuk mencapai efek terapi. Jadi ada 7 dosis yang Anda ketahui di sini sampai ini. Dosis lazim, dosis minimalis, dosis maksimalis, dosis toksik, dosis letal, dosis berganda atau multiple dosis, atau loading dose. Loading dose tadi untuk akselerasi, untuk mempercepat ya. Yang berikutnya dosis tunggal. Kalau ini multiple dose, ini dosis tunggal atau single dose. Pola pemberian obat satu kali sudah mampu memberikan efek terapi dengan efektif secara klinik. Ini termasuk penemuan atau ditemukannya antibiotik generasi baru. Kalau Anda menggunakan terapi dengan menggunakan antibiotik, biasanya pemakaiannya itu 5-7 hari. Nah, sekarang sudah ditemukan single dose dari suatu antibiotik, pemberiannya tunggal, diberikan sekali, itu bisa berefek terapi pada pasien tersebut. Jadi, kalau ditanyakan dosis tunggal, single dose adalah pola pemberian obat satu kali sudah mampu memberikan efek terapi dengan efektif secara klinik. Yang istilah berikutnya adalah dosis awal, initial dose. Dosis yang diberikan pada awal satu terapi sampai tercapai kadar kerja yang diinginkan. Jarang istilah ini dipakai, tapi Anda perlu tahu bahwa dosis awal atau initial dose dimaksudkan seperti ini. Yang ke-10 dosis pemeliharaan atau maintenance dose. Jumlah obat yang diberikan pada tujuan untuk dapat menjaga kadar obat dalam tubuh tertentu pada periode tertentu. Istilah-istilah yang penting Anda pahami ya di depan-depan tadi ya. Arti persen dalam campuran obat. Jadi kalau ditanyakan persen, kalau dosis tadi ada satuan mililiter, liter, gram, miligram itu satuan. Kalau persen ini namanya konsentrasi. Jadi arti persen dalam campuran obat ialah jumlah bahan berkhasiat dalam gram atau dalam mililiter di dalam 100 gram atau 100 mililiter obat. Ada 4 macam konsentrasi. Perhatikan ya. Berat per berat, weight per weight. Kemudian volume per volume, volume per volume. Kemudian berat per volume, kemudian volume per berat. Jadi ada 4 macam konsentrasi. Apa itu definisi konsentrasi? Jumlah bahan berkhasiat dalam gram, kemudian dalam mililiter. Dalam mililiter di dalam tiap 100 gram atau 100 mililiter sediaan obat. Misalnya gini, saya kasih ada contohnya. Oh, ini di breakdown satu-satu ya. Jadi ada empat arti persen. Yang pertama berat per berat, volume per volume, berat per volume, dan volume per berat. Di breakdown satu persatu ini. Yang pertama, persen berat per berat, W per W. Dipakai untuk obat sediaan padat dan setengah padat. Contohnya, Burtalek mengandung 3% asidum borik. Artinya, tadi 3% tadi definisinya apa? 3% asidum borik artinya setiap 100 gram, setiap 100 gram
mengandung 3 gram asidum borikum. Ini maksudnya nih. Jumlah bahan berkhasiat dalam gram atau dalam mililiter di dalam 100 gram atau 100 mililiter sediaan obat. Jadi ada pelarut 100 nih, terus kemudian bahan aktifnya ada 3 gram. Itu berarti dicontohkan di sini 3%. Artinya dalam 100 gram mengandung 3 gram asidum borik. Itu arti persen dari obat berat per berat. Contohnya lagi, tetrasiklin salep 2%. Ini kan ada keterangan nih, dipakai untuk obat sediaan padat dan setengah padan. Ini diberikan contoh salep tetrasiklin setengah padat ini 2%. Berarti setiap 100 gram salep mengandung 2 gram tetrasiklin. Ya, kalau yang ini tadi cair padat, ini setengah padat. Oke ya. Selanjutnya persen obat dalam volume, baik per volume. Dipakai untuk obat cair. Misalnya obat injeksi prokain. Prokain HCl 4%, itu artinya dalam 100 ml obat suntik tersebut mengandung HCl, prokain HCl 4 gram. Contoh berikutnya, berat per volume, betadin 10%. Artinya, dalam 100 ml obat tersebut mengandung 10 gram povidone iodin. Betadin solusi 10%, prokain HCl 4%. Jadi kalau ada konsentrasi obat berikut ini adalah misalnya ada 4%, berarti 4 gram per 100 bahan pembawa. Itu aja paling paling mudah mengingatnya. Kalau misalnya ini 10%, berarti 10 gram dalam 100 mililiter atau 100 miligram bahan pembawa. Untuk mencapai pemahaman yang gampang ya, yang mudah ya. Kemudian yang ketiga, persen volume per volume. Dipakai untuk bahan cair yang dicampur atau dilarutkan dalam bahan cair. Contohnya, sering Anda mendengar atau mengenal alkohol 70%. Itu bagaimana? Maksudnya 70%, berarti setiap 10 ml alkohol mengandung 70 ml alkohol fortir. Jadi bahan aktifnya alkohol fortir, kemudian di dalam zat pembawanya 10 ml alkohol. Seperti yang di atas tadi, misalnya 10% berarti 10 gram per 100 ml. Sedangkan yang ini 70% berarti 70 ml karena ini obat cair-cair ya, volume per volume. Di dalam zat pembawanya 100 ml alkohol. Oke, yang keempat, volume per berat. Dipakai untuk menyatakan jumlah zat cair 100 gram bahan padat. Contohnya kadar minyak dalam suatu simplisia. Misalnya nih, minyak kayu putih 3%. Artinya 3%, 3% dalam 100 gram bahan padat. Volume per berat. Kadar minyak dalam suatu simplisia kayu putih 3% minyak ciri. Artinya di dalam 100 gram simplisia, simplisia kayu putih itu mengandung 3 gram minyak atsiri. Oke, alat penakar dosis ini perlu diingat-ingat juga karena nanti saat di perhitungan dosis kemudian Anda memilih alat penakar, biasanya di, ditanyakan dalam pertanyaan habis dalam berapa hari obat tersebut. Nah, Anda perlu tahu bagaimana alat penakar dosis. Aturan pakai untuk obat minum, sendok makan, kohler, atau sibarium, itu volumenya 15 ml. Sendok bubur, volumenya 8 ml, tapi ini sudah jarang digunakan nomor 2 ini ya. Yang ketiga, sendok teh atau kohlir tea, volumenya 5 ml. Kemudian ada pipet atau penetes baku. Nah, penetes baku ini biasanya tidak disebutkan di dalam volume, tapi perlu Anda ketahui ya.
1 gram air suling sebanding dengan 1 ml sebanding dengan 20 tetes air dalam suhu 20 derajat Celcius. Jadi, kalau misalnya nanti ada perhitungan pembuatan obat tetes, ini ada perhitungan penetes baku secara internasional bahwa 1 ml itu setara dengan 20 tetes. Nanti kalau disebutkan di dalam soal cerita atau soal kasus, Anda kalau tidak tahu pedoman ini akan bingung. Obat yang Anda berikan ini butuhkan 0,5 mili, berarti Anda berikan berapa tetes? Pertanyaan seperti itu. Jadi kalau 20 tetes itu setara dengan 1 mili atau setara dengan 1 gram air suling, nanti rumusan ini harus Anda pegang, harus Anda tahu. Kalau misalnya saya butuh 0,5 mili, berarti Anda berikan 20 tetes obat tersebut. Seandainya tanyakan seperti itu. Yang penting ini informasi menunjukkan bahwa penetes baku yang sudah diberlakukan secara internasional bahwa 1 gram air suling setara dengan 1 ml setara dengan 20 tetes pada suhu 20 derajat Celcius. Netes dibuat setelah standar oleh pabrik berpenambah. Oh, ini maksudnya keterangan dari yang tadi ya, 20 tetes setara dengan 1 ml itu kalau dibuat penetes, alat penetes itu dengan diameter panjang. Diameter luarnya 3 mili, diameter penampang lubangnya 0, ini alat penetes ya, alat penetes baku tadi. Penetes biasanya proses pembacaan tidak standar. 1 ml ini keterangan yang lain, ada pabrik obat itu membuat penetes tapi pembuatannya tidak standar. Artinya 1 ml aqua itu setara dengan 30 sampai 35 tetes. Pertanyaannya nanti kalau ditanya penetes standar itu yang tadi ya, yang ini. Ini penyimpangan dari pembuatan. Tapi ada perusahaan atau fabrikasi dari pabrik itu membuat alat penetes sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan internasional, tapi dia membuat karena dia berpedoman pada khasiat dari obat yang dia produksi. Sehingga kalau misalnya ditanya, loh ini kok apa namanya, kok dikatakan 1 ml aqua setara dengan 30, kok nggak sesuai dengan peraturan baku ya, memang sama ini makanya ada keterangan nih, penetes biasa proses pembuatannya tidak penetes biasa proses pembuatannya tidak standar. Penetes dibuat dan ditera secara standar oleh pabrik. Ini yang standar yang ini. Nah ini ada keterangan lagi, ada penetes biasa. Ini proses pembuatannya tidak standar, itu bisa disetarakan antara 1 ml aqua dengan 30 sampai 35 tetes. Gelas ukur berskala ini menunjukkan alat ukur dari dosis yang tadi ini sudah cara. Untuk pemberian obat jarang, tapi untuk praktikum mungkin Anda akan mengenal gelas ukur yang berskala 10, 5, 15, dan 25 di lab waktu saat Anda praktikum. Setelah ditinggal, ini satu slide selesai. Sementara waktunya sudah. Oke ya, saya beralih ke slide berikutnya ya, supaya poin yang disampaikan hari ini bisa mencapai. Yang tadi perihal dosis. Sekarang ke perhitungan perihal dosis bagian. Sekarang ke perhitungan aja. Perhitungan ini slide-nya ada. Sudah nampak perhitungan dosis? Sudah, Dok. Ya, perhitungan dosis ini tidak banyak. Hanya 20. Ya 20. Tapi saya tunjukkan yang penting ya.
harus Anda ingat-ingat. Dasar perhitungan dosis karena berat badannya, umur, atau konversinya. Ini dasar perhitungan dosis berat badan itu pada hewan ruminansia besar biasanya menggunakan mengukur berat badannya dengan lingkar dada atau dengan timbangan. Ya. Kemudian umur, melihat rumus gigi dan tanduk. Kemudian konversi. Konversi ini pada obat extra label, kemudian dibuat untuk terapi pada hewan. Artinya konversi ini dosis manusia ke hewan. Dosis atau obat manusia yang digunakan hewan itu namanya istilahnya extra label. Bagaimana cara perhitungannya? Ini pada berat badan, ada ukuran lingkar, kita pengukur lingkar dada. Jika ukurannya 5 sampai 58 cm itu diasumsikan berat sapinya sekian, berat dagingnya sekian, berat sapi daging, berat sapi susu ini spesies sapi perah dan sapi pedaging ya. Jadi bagaimana cara mengukur berat badan dengan kita pengukur lingkar dada? Ya, ditemukan lingkar dadanya 117 cm itu asumsinya pada sapi perah itu beratnya 136 kilo, pada sapi potong atau sapi pedaging beratnya diasumsikan 140. Nah, cara pengukuran berat badan dengan kita pengukur. Kemudian kalau melihat umur, ini nanti ya umur, lihat rumus gigi. Jadi Anda akan bisa memperkirakan dengan baik apabila Anda bisa. Karena ini harus ada visualisasi dari foto ya. Kalau meraba seperti ini nanti saya buat dashboard Anda. Jumlah gigi sapi baca sendiri. Yang ingin saya tunjukkan itu yang ini konversi. Konversi tabel pembanding dosis beberapa spesies hewan. Konversi perbandingan dosis beberapa spesies hewan. Artinya kuda dan sapi angka pembandingnya 1, kambing dan domba 1/5. Ini aja ke tabelnya. Nah, konversi dosis beberapa hewan dengan manusia. Maksudnya gini, ada obat pada manusia yang Anda teliti digunakan untuk saya meneliti dengan mencit. Gimana cara ngitungnya obat pada manusia, dosisnya sekian. Kalau saya gunakan ke mencit bagaimana? Ini ada nilai konstantanya. Konstante dari manusia ke hewan mencit beratnya 20 gram itu dosis obatnya dikalikan 0,0026. Ya. Kalau Anda menemukan dosis hewan untuk mencit sekian mili gitu, mencit. Misalnya di jurnal yang Anda menemukan dosis mencit sekian, kemudian Anda ingin meneliti obat ini pada hewan anjing misalnya, konstantanya 124,2. Artinya dosis yang ada di mencit ini Anda kalikan dengan konstanta ini. Nah, yang sering digunakan, saya contohkan ini, Anda mau meneliti obat, misalnya obat herbal, diteliti kemudian ada faktor P atau kontrol positifnya itu Anda menggunakan obat yang digunakan manusia, tinggal Anda cari, misalnya saya mau meneliti pada kucing, berarti obat pada manusia dosisnya, manusia 70 kilo, dosisnya sekian, kalau saya gunakan ke kucing, hewan kucing, berarti harus saya kalikan 0,076. Ini sudah standar baku ya, angka konstanta untuk konversi dosis pada hewan dengan manusia. Jadi kalau sini si kolom hewan, manusia, tinggal Anda mau membandingkan kemana. Misalnya anjing
dengan anjing berapa ini? Anjing dengan anjing satu kan? Ya. Tadi di sini kan dituliskan anjing tadi anjing satu bagi 16. Artinya angka satu ini untuk angka perbandingan. Tapi saya tidak menganjurkan Anda membaca ini, tapi Anda harus pandai membaca konversi yang ini. Karena beberapa kali saya saat menguji ujian skripsi itu kelemahannya ada di ini. Sementara hewannya sudah dimatikan. Artinya saat riset, saat penelitian, mengkonversi dosis, misalnya pada manusia, pada kera, kemudian dosis kera ini digunakan pada hewan kelinci, hewan coba kelinci, ternyata salah perhitungannya. Sementara hewannya sudah dimatikan, saat ujian ketahuan loh, konversi, konstanta konversi Anda kok keliru ini gimana? Apa mau mengulang lagi penelitiannya? Kan gitu. Dan itu sering kali saya temui, maka tolong Anda bisa membaca konversi ini, atau nanti saat ada teman kakak kelas atau apa yang sudah melakukan ujian proposal atau ujian hasil, Anda bisa hadir di momen event itu, sehingga akan tahu, oh, ternyata begini. Yang penting tabel ini harus Anda ketahui. Contoh, ini tadi ya, yang saya ceritakan depan. Dosis obat mencit 20 gram, 1,72 miligram. Berapa dosis pada anjing 12 kilo? Jadi dosis pada mencit dikalikan konstantanya ketemu sekian. Coba lihat tabel. Mencit ke anjing. Mencit ke anjing. Ini kan konstantanya ini kan. Berarti dosis pada mencitnya tadi 101,72 miligram. Dosis pada anjing ditalikan dengan konstante angka 124,2, ketemunya sekian. Nah, yang berikutnya sama ya. Jadi nanti Anda baca lagi. Volume maksimal yang dapat diberikan pada beberapa hewan sesuai pemberian. Artinya gini, pemberian intravena pada mencit berat badan sekian, itu maksimum pemberiannya 0,5 setengah pada intravena. Karena apa? Saat ujian pernah mahasiswa menggunakan hewan coba mencit, kemudian pemberian obatnya di intramuskuler atau in, tadi ada ekstramuskuler sama intramuskuler, tahu ya. Intravena itu volume maksimalnya 50. Ternyata mahasiswa yang bersangkutan memberikan menyuntikkan obat pada intravena itu lebih dari 0,5. Satu. Itu kalau misalnya hewannya bertahan hidup, mungkin karena kurang teliti akhirnya pengujinya belum melihat konsentrasinya ini. Tapi begitu hewannya mati, kok mati semua hewan ternyata. Nah, itu tadi karena pemberian dosisnya melewati dosis volume maksimal dari pemberian yang ada di tabel ini. Jadi mohon perhatian ya, yang tadi dosis konversi, tabel dosis konversi, yang ini dosis volume maksimal yang dapat diberikan pada beberapa hewan sesuai pemberian. Oke, yang lainnya ini aplikasi contoh-contoh perhitungannya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri dengan mudah ini. Karena nanti setelah Anda bisa perhitungan, Anda mengenal dosis, tadi ada macam-macam dosis, perhitungannya bagaimana, nanti akan dikenalkan dengan bentuk sediaan obat. Yang lain-lainnya nanti akan berjalan ke situ. Nanti ini tolong baca ya, satu soal contoh soal 1 sampai 7. Contoh satu. Hitung dosis untuk anjing 10 kilo yang diterapi dengan amoxicillin selama pendidikan 5 hari, aturan pakai 3 kali sehari. Dosis amoxicillin untuk anjing 10 kilo kali dosisnya ini 50 miligram per kali. Kalau kilogramnya dicoret, berarti akan menjumpai angka 500 miligram per kali. Kemudian penggunaannya, pemakaiannya 3 kali sehari. Jadi 1 kali pemberian 500 miligram
dikalikan 3 ketemunya 1500 miligram per hari. Kalau tadi ini per kali, sekarang sudah per hari karena dikalikan dengan nama pemakaian. Kemudian diberikan selama berapa hari. Jadi pemberiannya 1500 miligram per hari, kemudian digunakan atau masa pengobatannya 5 hari sehingga ketemu 7500 miligram per hari. Karena ini miligram, satuannya dibesarkan menjadi amoksisilinnya 7,5 gram. Amoksisilinnya 7,5 gram. Jadi kalau ada penulisan resep yang di belakangnya ini tidak ada satuan, asumsikan itu satuannya gram. Ya, kok bisa 7,5 kan? Tadi itu hitungnya di sini ya. Nanti direview lagi ya. Kemudian ditambahkan karboksimetil selulosa natrium sebanyak 1%. 1% itu apa artinya? Ini apa? Konsentrasi. Kalau ini dosis, kalau ada persen ini namanya konsentrasi. Artinya bagaimana? 1/1 gram bahan aktif dibanding 100 miligram bahan pembawa. Misalnya ini, sirupus simplex, sirup simplex, 10%, 10 gram di dalam 100 mililiter. Artinya gini, sirup itu kan air gula ya. 10% artinya 10 gram gula dilarutkan di dalam 100 mililiter air. Itu namanya sirupus simplex 10 gram. Yang saya sebutkan tadi hanya menunjukkan bahwa arti persen obat adalah seperti keterangan tadi. Berat per volume, volume per volume, berat per berat, terus volume per berat. Tambahkan aqua at 75 ml, musafak lege artis suspensi, Signa 3DDY CTH1. Ini contoh dari soal ini yang diwujudkan dalam bentuk studi atas seperti ini. Volume obat yang diberikan jika volumenya 1 sendok teh, tadi ya, alat penakar tadi ya, sendok teh atau kohlirti, CTH, CTH ini. Volumenya 5 ml. 3 kali sehari, berarti sehari minum obat ini 15 ml. 3 kali sama volume dari takaran tadi, sendok teh tadi. Kemudian karena penggunaannya 5 hari, sehingga setiap hari minum 15 ml kali 5, 75 liter per 5 hari. Ya, dicermati ya perhitungan ini ya. Nanti kalau Anda soal nomor 1 ini tahu, ternyata begini perhitungannya, yang lainnya nanti akan ikut. Karena tadi saya pukul 2 juga memberikan materi ke PPDH, dan materi ini kalau saya tanyakan mungkin juga karena pemberiannya semester 5, sekarang banyak yang kurang paham, sehingga saya review lagi, direview lagi. Jadi contohnya yang lainnya juga sama. Cara perhitungannya nanti cermati pelan-pelan ya. Saya mau menginjak ke bentuk sediaannya. Soal hampir sama semuanya, cara perhitungannya nanti ada keterangannya di bawah ini. Pelan-pelan Anda baca. Kalau tahu poinnya tadi, tabel konversi tadi akan tahu berat anjing 100 mg. Kemudian dikalikan 1 kg ketemu 10. Jadi ini dituntun ya untuk penulisannya resep contoh soal mulai 1 sampai 8, 9, 10 sampai 10 soal. Oke ya, 2 selesai. Nanti pelan-pelan baca. Kalau kurang jelas nanti minggu kuliah berikutnya bisa ditanyakan. Yang slide yang berikutnya tadi sudah perihal dosis, kemudian perhitungan,
Yang berikutnya, apa yang berikutnya? Pembagian ya. Pembagian ini saya ada dua versi. Versi yang sudah muncul ya. Pembagian penelitian obat sudah muncul di layar Anda. Sudah, dokter. Ya, ada dua ini. Tapi kalau Anda saya tayangkan yang ini, nanti khawatirnya bias. Pengertiannya panjang sekali, terus begitu nyampe di nomor 21, nanti yang atas lupa, maka saya buatkan ringkasan pembagian BSO ini. Ini yang muncul, sudah muncul layar. Nah, bentar, saya ulangi lagi aja biar nggak gitu. Sudah nampak ya, pembagian ketersediaan obat. Pembagian bentuk sediaan obat. Perhatikan, cermati pelan-pelan. Nanti karena setelah ini kuliah sampai pertengahan atau menjelang ujian itu membahas masalah bentuk sediaan. Bentuk sediaan obat adalah sediaan yang mengandung satu atau beberapa zat berkhasiat untuk dimasukkan dalam suatu kurikulum yang diperlukan untuk formulasi sehingga didapat suatu produk yang siap diminum atau dipakai penderita. Kalau tadi saya cetak huruf warna kuning, sekarang saya cetak huruf warna merah. Ini poin-poin pentingnya. Apa itu bentuk sediaan obat? Bentuk sediaan obat yang mengandung satu atau beberapa bahan berkhasiat. Jadi bahan berkhasiat umumnya dimasukkan dalam kurikulum atau zat pembawa yang diperlukan untuk formulasi, untuk formularium, formulasi, hingga didapat suatu produk dipakai penderita. Nah, produk ini dengan dosis, unit, volume, serta sediaan yang diinginkan. Jadi untuk mudah memahaminya adalah zat berkhasiat dalam kurikulum untuk formulasi untuk mendapatkan produk yang dipakai penderita. Uraiannya seperti ini, sediaan yang mengandung satu atau beberapa zat berkhasiat umumnya dimasukkan dalam suatu kurikulum yang diperlukan untuk formulasi hingga didapat suatu produk dengan dosis, unit, volume, serta sediaan yang siap untuk diminum atau dipakai BSO ya, biasa disingkat BSO. Pembagian obat menurut bentuk sediaan, menurut BSO. Ada obat cair, ada obat setengah padat, ada obat padat. Saya ulangi lagi, obat cair, obat setengah padat, obat padat. Karena obat cairnya ini ada kelebihan. Maksudnya gini, Mbak ya, saya baca pelan-pelan. Obat cair ada solusio, mistura, mistura aditanda, suspensio, emulsi, saturasio, galenika, G sampai huruf G ya. Huruf H, UT, obat tetes, huruf I, sirupus atau sirup, kemudian injeksi, kemudian aerosol, aerosol obat semprot. Jadi bentuk sediaan cair, solusio, mistura, mistura ditanda, suspensi, emulsi, saturasio, galenika, bute, sirup, injeksi, aerosol. Ini yang sudah Anda kerjakan kemarin bentuk sediaan. Solusio apa? Saturasio kemarin. Itu untuk obat cair. Untuk obat setengah padat, ada linimentum. Nah, ini yang sering dikelirukan. Aerosol itu ternyata digolongkan dalam bentuk obat cair. Aerosol itu yang apa ya dikabutkan, disemprotkan dalam bentuk kabut, masuk golongan obat cair. Terus kemudian setengah padat ada linimentum, obat gosok, ada ungumentum atau bahasa Indonesianya biasa disebut salep. Kemudian ada krim, kemudian yang terakhir pasta. Pasta, krim, ungumentum, linimentum itu setengah padat. Nah, ini diulangi lagi. Untuk obat cair,
solusio, mikstura, mikstura agitada, suspensi, emulsi, saturasio, galinika, glute, sirupus, injeksi, dan aerosol. Ada lagi sapo atau sabun, ada lagi emplastrum atau plester. Nah, emplastrum atau plester ini digolongkan pada obat cair. Setengah padat ya. Cair setengah padat. Obat setengah padat, sapo, dan emplastrum. Obat setengah padat ini mentum, bumuentum, krim, pasta, sapo atau sabun, dan emplastrum. Yang terakhir obat padat. Nanti pada ureanya obat padat ini lebih mudah dalam perhitungan resepnya dibandingkan dengan obat cair. Nanti saat Anda menulis resep itu ya. Obat padat ada pulvis, serbuk tidak terbagi. Contohnya misalnya talak atau bedak ya, serbuknya tidak terbagi. Kemudian ada pulveres atau puyer, powder atau puyer. Kemudian ada kapsul, sediaan padat kapsul, bentuk sediaan pil atau pilulai, ada bentuk sediaan obat padat suppositoria atau pil karo atau suppositoria, kemudian ada basila atau batang atau batasel. Yang ini jarang diulas ya. Jadi nanti begitu padat Anda akan mengenal pulvis, pulveres, kapsul, pil, dan suppositoria. Oke, bentuk sediaan pengenalan untuk bentuk sediaan ini pelan-pelan, karena nanti begitu menginjak ke BSO, banyak sekali ureanya. Jadi saya kenalkan di slide yang ketiga ini pembagian bentuk sediaan obat. Cair, setengah padat, padat. Nah, salah satu, tadi ada beberapa contoh nih yang di perhitungan dosis. Tapi yang slide berikutnya ini disarankan untuk memberikan contoh, salah satu contoh bentuk sediaan obat cair. Dan nampak slide latihan resep. Betul? Sudah, Dok. Ya, baik. Pelan-pelan ya. Karena tadi ada contoh 1 sampai 10 tadi. Hampir sama dengan yang ini. Tadi hitung-hitungannya, tapi sekarang ini contoh bentuk sediaan cair, resep bentuk sediaan cair. Perhatikan, karena ini seringkali sampai Anda koas, sampai ujian kompetensi juga nanti sangat harus berhati-hati dalam perhitungannya atau penulisannya. Buat, contoh ini ya, pelan-pelan ya. Buat resep yang berisi tetrasiklim dengan dosis 25 mg per kilogram berat badan per hari. Buat resep yang berisi tetrasiklim dosis 25 mg per kilogram berat badan per hari. Solusio dalam bentuk obat minum untuk kucing 10 kg. Atau solusio dalam bentuk obat tetes untuk kucing berat badan 4 kg. Artinya ini dua soal ini. Dari keterangan di atas ini, ada obat tetrasiklim, dosisnya sekian, buatkan bentuk solusio untuk obat minum untuk kucing yang berat badannya 10 kg. Kemudian buat solusio bentuk tetes untuk kucing berat badannya. Apa tadi solusio? Ada Larutan, keterangan? Dok. Hah? Larutan. Bentuk sediaan obat Oh, obat cair, cair. Dok. Ya, bentuk sediaan obat cair. Nah, nanti di dalam pembagiannya itu ada definisinya masing-masing ya. Bentuk sediaan obat cair yang terdiri dari bahan padat dan bahan cair yang saring larut, itu solusio. Nanti ada kriterianya masing-masing. Tapi untuk pemula ini dituntut untuk memberikan latihan bagaimana cara menulis resep bentuk cair. Solusio dalam bentuk obat minum untuk kucing.
beratnya sekian. Berarti gimana ngitungnya? Ini dosisnya 25 miligram per kilogram berat badan per hari. Ini kan per kilo nih. Ini 10 kilo, berarti 25 kali 10 nih. Ya, berarti ini dicoret, tinggal hari. Jadi, kucing 10 kilo per harinya menerima 250 miligram. Itu langsung ke perhitungannya. Cari dosis tetrasiklim hingga 5 hari. Satu hari mendapat obat 25 miligram per kilogram berat badan per hari. Dikalikan berat badannya 10 kilo, berarti per hari minum 250 miligram tetrasiklim. Kalau pertanyaannya disuruh mencari dosis 5 hari, berarti 250 miligram dikalikan 5 hari, ketemu 1250 miligram obat tetrasiklim. Kemudian, ini pemberiannya selama 5 hari nih. Bagaimana cara pemberiannya? 3 kali 1 sendok teh. 1 sendok teh volumenya 15. Dikalikan 3 kali pemberian, berarti setiap hari hewan tersebut meminum obat 15 liter per hari. 5 hari berarti 15 liter kali 5 hari. Ketemu di. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Dokter mau bertanya, Ya, maksudnya dari volume 3DD itu tadi gimana nih, dok? ya, pemberian di dosis-dosis yang depan-depan tadi ada minimalis, maksimalis. Ini memang pertanyaannya terputus. Nah, kembali ke dosis ya. Dosis diberikan, sebaiknya diberikan per kali. Maksudnya 1 hari pagi diminumkan berapa tadi dosisnya per hari? Per hari 200 miligram selama 5 hari atau per hari ya. Jadi, ini ada dosis tetrasiklim per harinya pasien tersebut harus minum 250 miligram per hari. Nah, apakah sebaiknya setiap hari Anda minumkan pagi hari 250 miligram atau Anda bagi 2 atau Anda bagi 3? Ada maksud ini waktu pemberian. Tadi kan ada nih cara pemberian, apa faktor obat, faktor penderita, cara dan waktu nih. Ini pertanyaannya saya balik. Jadi saya bertanya, ada pasien yang membutuhkan 250 miligram per hari. Apa Anda berikan 1 kali saat pagi atau Anda berikan 2 kali? Dibagi 2 ini 125 miligram pagi dan siang, atau sebaiknya Anda berikan 3 kali, pagi, siang, sore. Saya ulangi, pagi, siang, sore. Yang baik yang mana pemberiannya? Yang pertama, pagi hari, atau dibagi 2, atau dibagi 3. Kaitannya dengan bioavailabilitas atau kadar obat dalam darah. Baiknya bagaimana? 3 kali, dok. Ya, 3 kali. Apa alasannya? Setiap hari kan harus menerima ini nih, 250 miligram. Kenapa diambil? Ini kan yang saya katakan terpotong ini, tiba-tiba ada disuruh cari volume 3 kali sehari. Kenapa kok 3 kali, dok? Ya, memang alasannya kalau Anda berikan 1 kali, setelah itu kan dieliminasi nih, tinggi kadar obatnya di dalam darah. Tiba-tiba habis. Tapi kalau diberikan 3 kali, pagi Anda berikan, agak siang
berkurang kadarnya, turun. Ya, dieliminasi sama tubuh. Kemudian minum lagi, dia naik lagi, berfungsi lagi. Terus mendekati sore, turun lagi kadarnya dalam darah. Kemudian minum lagi, naik lagi. Nah, itu maksud pembelian 3 kali sehari lebih baik karena itu. Ya, jadi kondisi bioavailabilitas dalam darah itu konstan. Kalau lihat grafik tadi yang naik turun itu. Jadi sudah terjawab ya, yang 3 kali sehari. Jadi memang soalnya 3 kali karena memancing Anda untuk berpikir, oh, kok tiba-tiba ini ya. Itu jawabannya itu. Cuman yang penting yang Anda ketahui ini. Nanti karena yang kedua, kalau tadi kan ini solusio dalam bentuk obat minum, mudah ini menghitung. Tapi begitu solusio dalam bentuk tetes, saya yakin nanti muncul pertanyaan lagi. Dan semoga tidak muncul pertanyaan. Solusio dalam bentuk obat tetes kucing berat badannya 4 kilogram. Kalau tadi kan lebih berat ya, lebih dewasa. 10 kilogram ini yang hewannya agak kecil karena 4 kilogram. Dalam bentuk tetes. Coba lihat perhitungannya supaya Anda tahu perbandingannya. Kalau ini saya yakin Anda sudah bisa mencerna dengan baik. Cuma timbul pertanyaan waktu 3 kali sehari. Kenapa kok 3 kali sehari? Bisa Anda gunakan 2 kali sehari, boleh. Yang penting setiap hari pasien tersebut minum sekian. Bisa Anda berikan 1 kali, tapi kan risikonya nanti berat di tubuhnya dia. Karena tiba-tiba menerima dosisnya memang ditakar sekian, tapi begitu Anda berikan semuanya, eliminasi dan metabolisme dari obat tersebut akan mengalami suatu yang tidak ideal ya. Tetrasiklin, yang ini tadi, yang hitung-hitungan ini, kalau dituliskan dalam resep seperti ini, tetrasiklin sekian, tambahkan aqua sekian, dari mana 75 tadi kita hitung ini ya. Kemudian jika 3 kali sehari 1 sendok teh. Ya. Nanti di ini kan pengantar nih, berikan contoh baca. Nanti setelah baca diulang semuanya, Anda saya yakin begitu pindah ke bentuk obat setengah padat, Anda akan bisa paham dengan berikut. Oke. Yang berikutnya ini yang saya khawatirkan tadi. Sirup tetrasiklik bentuk tetes konsentrasinya 100 ml ke 100 mg per mililiter sebanyak 15 cc. Ini sudah jawabannya ini. Pasti Anda tanya, bagaimana 100? Berapa banyak 15 cc? Pak, kita kembali ke dosis tadi. Dosis kucing beratnya 4 kg. Tadi dosisnya kan ini. Dosis standarnya kan 25 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis standar ini dosis yang ini. Kita disuruh bikin 2 soal nih, suruh jawab 2 soal. Yang satunya bentuknya untuk obat minum, yang satunya untuk obat tetes berat badan hewannya. Nah, dari mana 15 mili, dari mana ini? Dosis kucing 4 kilo sama dengan 100 mg per hari. Nah, dosisnya ini nih, dosis standarnya. Karena berat badan ini per kilogram berat badan 25 mg, karena berat badannya 4 kilo, maka menggunakan 100 mg per hari. Digunakan 100 mg per hari. Diketahui konsentrasi sirupnya 100 mg per mililiter. Ini tadi yang saya singgung. Bahwa 1 mililiter setara dengan 20 tetes air suling suhu 20 derajat Celcius. Sehari diberikan 4 kali sehari UT5. Berarti ini menerima berapa ini? Kalau lihat dosis ini, dosis sehari 4, ini hewan kucing berat badan 4 kilo ini menerima berapa banyak? Bisa menerima enggak? Sama memahami enggak ini? Saya tunjukkan dari bawah.
4 kali sehari 5 tetes. Berarti berapa volume mililiternya? Ini berapa? Sehari menerima berapa tetes ini? Sehari menerima berapa tetes? 20 tetes, Dok. Ya, 4 kali 5. Kan 4 kali sehari nih. Kemudian 5 tetes. 5 tetes saat pemberian pertama. Pemberian berikutnya 5 tetes. Berikutnya lagi 5 tetes sampai 4 kali. 5 kali 4, 20 tetes. 20 tetes ini setara dengan 1 mililiter. Nah, 1 mililiter itu 1 mililiter, 5 per mililiter itu isinya 100 miligram. Kebutuhannya kucing tadi 100 miligram per hari. Nyambung ya, berat dosis kucingnya 4 kilo kali 25, 100. Jadi kucing tersebut, pasien tersebut membutuhkan 100 miligram per hari. Padahal pemberiannya per tetes. 1 mili setara dengan 20 tetes. Ini konsentrasi dari sirup ini 100 miligram per mililiter. Nah, kalau butuhnya dosisnya 100 miligram, ini butuhnya 100 miligram per liter, tersedia 100 miligram per liter, berarti kan cukup diberikan 1 mililiter nih, sehingga mencapai 100 miligram. Nah, cara pemberiannya, misalnya langsung Anda berikan 1 mililiter, 20 tetes, ya, pasiennya, sehingga dibagi menjadi 4. Atau sebaliknya, 5 kali sehari 4 tetes itu boleh. Bisa ya, ini 5 DDE, GUT 4 gitu. Yang penting pemahamannya tentang bentuk sediaan cair ini sebagai pengantar seperti ini hitungannya. Bagaimana cara menghitungnya ini? Kalau obat cair seperti ini. Kalau obat cair per kali. Jadi misalnya obat cair, obat padat. Kalau obat padat, cara menghitung dosisnya per kali. Misalnya trimetoprim dosisnya berapa? Itu per kali. Papaverin dosisnya berapa? Per kali. Antalgin dosisnya berapa? Per kali. Kemudian ditambahkan bahan ini, tambahkan sakarosa, kuantum satis, misefak, lege artis, pulveres, data dosis, nomor row berapa, kemudian signa berapa kali sehari, pulver puyer berapa bungkus, misalnya pulveres 1. Oke, ini kalau obat padat. Kalau obat cair, cara menghitungnya begini, agak rumit memang. Beda dengan yang tadi per kali. Kalau ini, resipe tetrasiklim dosisnya berapa per hari kali 5 hari. Papaverin dosisnya berapa per kali ya, dosisnya berapa untuk per hari, padahal dibutuhkan 5 hari. Jadi hitung satu-satu. Vitamin B kompleks dosisnya berapa per hari 5 hari. Nah, untuk konsentrasi enak, tinggal nulis gini aja, CMC-nya berapa 1%, ketentuannya 1-2%, kemudian sirupus simpleknya 10-20%. Aquades tambahkan, nah ini dihitung lagi kebutuhannya per hari berapa, masa pemberian obatnya berapa, 5 hari. Misefak, lege artis, suspensi. Signa berapa kali sehari, kemudian sebanyak berapa dosis, berapa mili. Berapa mili, alat takarnya tadi ada sendok teh, ada sendok makan, ada penetes, kan begitu tadi di alat penakar. Contoh bentuk sediaan suspensi, bentamisinya sekian, sirup simpleknya persen, kalau persen di angka desimal mililiter seperti ini. Kalau CMC juga sama, desimalnya muncul 0,2,
Aquades ini kan 2% nih, 0% berapa persen? Aquades at 10 ml. Sepak, lega habis, suspensi, Signa 2 kali sehari 2 tetes. Ini tadi sudah ya persen obat, konsentrasi obat, jumlah gram zat dalam 100 mg. Nanti ini dibaca lagi dibandingkan dengan yang tadi ya, volume berat per berat, berat per volume, volume per volume, dan volume per berat. Ini konsentrasi, resorsinol, sulfur, dan lain-lain bentuk konsentrasi ini penjabaran dari ini, persen obat. Oke, cara penulisannya, buat format resep lengkap, tulis dengan benar bahan obat yang digunakan, tulis perintah pembuatan sekian obat, tulis aturan pakai, hitung dosis masing-masing bahan, periksa hasil penulisan, beri penutup, tanda tangan, per paraf, kemudian tulis peruntukan dan identitas. Jadi ini urut-urutannya, nanti ada Anda ulangi lagi. Saya yakin nanti dengan proses materi berikutnya Anda akan terbiasa dengan cara penulisan secara otomatis. Kalau ini per kali, saya ulangi lagi, ya per kali itu ada contoh soalnya seperti ini. Ini penjabaran dari yang tadi sudah nanti diulangi lagi pada saat Anda mendapatkan materi bentuk sediaan obat cair. Ini hanya pengantar saja. Ya, ingin tahu bagaimana ini muncul seperti ini, perhitungannya seperti ini. Kalau diuraikan saat ini pasti Anda pelan-pelan, nanti Anda baca sendiri, Anda pelajari tetrasiklinnya 600 mg itu dari mana, nanti ada di sini. Pelan-pelan. Ini contoh kasusnya juga penderita, contoh kasus soal kasus seperti ini, nanti jawabannya ada di cara penulisannya bertahap seperti ini. Jadi seperti anjuran yang ini tadi, buat format lengkapnya, tulis dengan benar bahan obatnya, tulis perintah pembuatan sediaan obat, tulis aturan pakai. Ini sebagai pengantar untuk Anda nanti masuk ke BSO mungkin minggu depan atau masih bentar lagi ya, atau diperjelas lagi. Saya rasa demikian ya, cukup sudah 4 slide saya sampaikan. Pertanyaannya ditunda dulu ya, karena saya harus, dan cukup ya, nanti asumsinya saya klik semua aja ya, karena tadi di PPDA waktu pukul 2 sampai pukul 4